Shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita boleh bersama berbakti di hari Natal tanggal 25 Desember. Setiap tahun kita ibadah bersama, dan tahun ini secara khusus kita beribadah dengan 2 kali bahasa Indonesia. Pagi ini jam 8, nanti sore jam 4, dan sebentar nanti dalam pelayanan bahasa Inggris di jam 10.30. Saya harapkan saudara dalam suasana sukacita ini kita boleh memberikan sapaan satu dengan yang lainnya. Setelah kebaktian selesai, saudara berjumpa dengan sahabat-sahabat, dan khususnya selamat datang bagi Bapak Ibu yang dari luar kota, luar negeri beribadah di tempat ini. Kami sangat menyambutnya. Tuhan memberkati saudara. Saudara, di kota Sydney ini dalam suasana yang sangat hangat. Kami dari Sinode Gereja Presbyterian Australia memberikan surat penggembalaan, memberikan arahan dengan kejadian yang lalu 2 minggu yang lampau ini di tanggal 14 khususnya kita tahu kita mengalami satu rasa yang sangat memprihatinkan di kota Sydney, di pantai yang indah di Bondi Beach terjadi serangan teroris yang sangat mengenaskan. 15 orang mengalami korban, saudara. Itu hari raya Hanukkah. Hanukkah di dalam Alkitab, dalam Injil Yohanes pasal 10, saya lihat di sana itu juga sudah dicatatkan. Hari Hanukkah itu adalah hari pentabisan Bait Allah di Yerusalem. Itu di musim winter, di musim dingin dikatakan di dalam catatan LAI. Dan ini biasa dirayakan selama 8 hari, dari tanggal 8 sampai tanggal 15. Nah, saudara sekalian, kejadian ini menunjukkan bagaimana dunia kita hari ini, saudara. Saudara dan saya ada di tengah-tengah dunia yang seperti ini. Dan gelombang kehidupan, badai kehidupan kita bukan saja menghadapi keadaan sekitar, lingkungan, negara, bangsa, peperangan, bahkan sampai pada aspek keluarga, aspek kehidupan individu, aspek kehidupan saudara di dalam masyarakat, di dalam keluarga, saudara, tantangan kita semakin besar. Dan inilah realita kehidupan umat percaya, orang Kristen. Kita ini ada di dalam dunia yang sementara ini. Dunia yang berdosa, dunia yang gelap. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mengangkat tema tahun ini adalah rencana keselamatan bagi segala bangsa. Kalau saudara memperhatikan kehidupan daripada kesaksian Injil, kesaksian Alkitab, rencana keselamatan itu, rencana Allah di dalam kehidupan ciptaannya, saudara, ini telah dinyatakan, menjadi satu tujuan daripada rencana daripada Allah itu sendiri. Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup kita, maka saya akan melihat dari satu aspek rencana keselamatan ini dinyatakan dari awal. Alkitab mengatakan bahwa ini adalah suatu janji daripada Allah. Janji keselamatan itu. Saudara dan saya mau tidak mau kita harus akui hidup itu kalau tanpa perjanjian, hidup itu enggak jelas. Enggak jelas arahannya, saudara-saudara. Coba kita pikirkan, kita renungkan, kalau hidup itu enggak ada perjanjian, mau jadi apa, mau kemana, semuanya yang enggak jelas. Apa jadinya, saudara? Bapak Ibu Saudara sekalian, orang yang mau bekerja pun harus ada perjanjian, saudara, dengan perusahaannya, dengan tuannya. Kita yang menikah pun kita diingatkan dengan perjanjian nikah itu. Saudara yang bekerja, saudara yang bisnis, selalu ada yang namanya perjanjian, saudara. Yang sekolah, yang studi, ada perjanjiannya di sekolah itu, saudara. Saudara-saudara, tetapi di dalam menerima perjanjian itu seringkali kita kecewa, seringkali kita tidak senang, tidak happy. Kenapa, saudara? Karena janji itu enggak sesuai dengan kenyataan-kenyataannya. Seringkali ini terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Tapi bagaimana dengan keselamatan, rencana Allah, perjanjian Allah, bagian-bagian kehidupan kita ini, kita perlu melihat, saudara-saudara, rencana Allah
di dalam keselamatan itu. Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-44 itu dikatakan di sana. Aku berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi, kata harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam Taurat Musa, nabi-nabi dan Mazmur. Saudara, ini ditulis pada waktu Yesus setelah lahir, mati dan bangkit. Dia berkata kepada murid-muridnya, semua yang tertulis tentang dia, tentang Yesus, di dalam kitab Taurat, di dalam kitab nabi-nabi, kitab Mazmur, harus digenapi. Saudara, ini janji Allah yang digenapi kepada umat manusia. Bahkan dikatakan sejak awal manusia jatuh dalam dosa. Saudara, kalau memperhatikan di dalam Kejadian pasal yang ketiga, tolong dibantu. Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15 dikatakan di sana. Itu menceritakan bagaimana kisah kejatuhan manusia di dalam dosa, yaitu kejatuhan Adam dan Hawa. Kita ingat persis ketika itu saudara-saudara, Tuhan mengutuk mereka. Tuhan menghakimi mereka, Tuhan marah kepada mereka. Di tengah-tengah kemarahan, di tengah-tengah penghakiman Tuhan, Tuhan memberikan janji. Ini yang dikenal dengan satu istilah, yaitu proto-evangelium. Ini Injil yang pertama, saudara sekalian. Injil yang pertama, saudara, bahwa Tuhan menyelamatkan manusia. Dengan cara apa, saudara? Dengan cara Tuhan. Injil pertama ini sebelum terwujud, saudara, dalam kedatangan Tuhan Yesus. Janji ini dikatakan melalui keturunan perempuan ini akan ada keselamatan. Keturunan perempuan itu dikatakan akan meremukkan kepalamu. Saudara-saudara, dalam hal ini ditujukan kepada siapa? Kepada ular. Simbolisasi iblis yang merusak manusia, yang menggoda, yang mencobai manusia. Dan akhirnya saudara, manusia jatuh dalam dosa, melawan Allah. Kemudian betul-betul Adam dan Hawa itu mengikuti perkataan iblis. Dan apa yang terjadi kemudian, saudara? Adam dan Hawa itu memberontak kepada Tuhan. Seharusnya mereka itu dibuang ke dalam api neraka. Tetapi Tuhan mempunyai rencana. Memberikan janji yang pertama, yaitu keselamatan kepada manusia. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan memberikan jalan keluar, saudara-saudara. Jalan keluarnya apa, saudara? Melalui keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala si iblis itu. Dan Paulus berkata, melalui perempuan itu menuju kembali pada janji pertama yang Tuhan berikan. Yaitu saudara-saudara yang diberikan kepada manusia terwujud melalui Yesus Kristus. Perhatikan kitab Galatia pasal 3 ayat 16 dikatakan di sana. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu kepada keturunannya, tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya. Seolah-olah yang dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang, yaitu kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini bentuk tunggal, yaitu Kristus. Tuhan memilih Abraham untuk menegakkan suatu umat, ya. Tetapi saudara ini mengkerucut kepada Kristus. Abraham menegakkan suatu umat bangsa, saudara. Tetapi bukan sebagai tujuan politik mendirikan negara. Tidak, Israel yang disebutkan di dalam perjanjian dari keturunan Abraham itu bukan berkaitan hanya kepada bangsa dan negara, tetapi kepada hal yang paling khusus, yang spesial, yaitu kepada satu waktu kita melihat kenyataan daripada kegenapan janji itu kepada Kristus, di dalam Kristus. Saudara-saudara, Allah memilih umatnya, memilih Israel, saudara-saudara, untuk memelihara di dalam pengenalan Tuhan, supaya manusia berdosa ini kembali kepada Tuhan. Kita manusia berdosa ini semakin hari berjalan semakin jauh dari Tuhan.
Manusia berdosa di dunia ini banyak sekali semakin jauh dari Allah yang benar. Sehingga kita melihat kemunculnya kejahatan, kekejaman, kepalsuan, kebohongan, kesesatan. Semakin banyak dewa-dewi, patung-patung penyembahan, ilah-ilah palsu di dunia sampai saat ini. Saudara-saudara, perlu ada umat Allah yang menjaga tuh. Yang menjaga firman Allah, menjaga pengenalan akan Tuhan. Saudara-saudara, melalui perayaan Natal ini, Alkitab memberitahukan bahwa umat Tuhan, keturunan Abraham itu diperlakukan secara khusus. Khusus. Bukan artinya istimewa di anak emaskan, bukan itu pengertiannya. Sangat khusus artinya Tuhan mendidik Israel dengan cara keras dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain. Kita menyaksikan Alkitab, bangsa-bangsa lain kalau berbuat dosa dibiarkan saja oleh Allah. Tetapi manusia-manusia yang kita sebutkan semakin jahat di dunia ini, kadang-kadang kita melihat, saudara, tidak adil dengan kehidupan anak-anak Tuhan. Tapi Tuhan begitu cermat sekali, kalau ada anak Tuhan yang berdosa, Tuhan bertindak langsung, dan itulah Israel yang diperlakukan secara khusus. Tuhan mau umatnya, bukan arti istimewa yang disayang-sayang saja, tetapi Tuhan memperlakukan umatnya, pilihannya sebagai keturunan Abraham itu akan terjadi muncul sang juru selamat itu, Mesias dari keturunan itu. Alkitab katakan Yesus Kristus yang menjadi pengharapan dunia. Saudara, kita itu dipelihara oleh Tuhan untuk menyaksikan bahkan mengalami pengharapan itu. Dan marilah kita renungkan sebagai umat pilihan Tuhan. Tuhan begitu memperhatikan kehidupan rohani kita. Tuhan memberikan Roh Kudus sehingga kita merasakan ada satu sensitivitas, ada kepekaan ketika kita berbuat dosa, saudara-saudara. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kenapa Alkitab, kenapa firman Tuhan selalu mengingatkan kita enggak boleh berbuat dosa? Karena kehidupan kita itu dipanggil untuk tujuan Allah, untuk memuliakan Tuhan. Israel dibentuk untuk menjaga suatu umat, menjaga keturunan-keturunan keselamatan itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, perjalanan itu mengkerucut sampai pada waktu zaman Daud. Kalau kita memperhatikan di dalam masa kerajaan Israel muncul, maka Tuhan akan mengatakan dengan deskripsi lewat keturunan jalur Daud akan muncul seorang raja yang akan duduk di atas tahta Daud untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, enggak ada kerajaan di dunia ini yang akan selama-lamanya, saudara. Kerajaan-kerajaan yang di Alkitab dikatakan dia akan runtuh di sana. Tetapi kerajaan Daud ini akan tahtanya untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, ini adalah janji. Keluarga Daud, keturunan Daud akan ada satu, yaitu yang duduk di atas tahta Daud yang berlaku selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, Israel itu sudah lenyap sebelum Yesus datang. Tuhan menjanjikan akan duduk selama-lamanya di atas tahta Daud, dikatakan di sana. Dan untuk inilah kita diingatkan. Orang-orang Israel, umat Tuhan, bahkan kepada seluruh umat manusia, bahwa janji keturunan Abraham itu, yaitu janji juru selamat itu, dia adalah raja yang bertahta selama-lamanya. Dia bukan hanya menyelamatkan, tetapi dia memerintah hidup ini. Hidup kita. Ketika Yesus lahir di dalam dunia dikatakan anak Daud. Yesus adalah anak Daud. Sebetulnya ini adalah pertama kali dia keturunan Daud, dan berarti dia adalah anak yang menjabat sebagai raja di atas Daud, di atas tahta Daud selama-lamanya. Maka Lukas pasal 1 ayat 31 sampai 33 dikatakan, sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan. Dan di sana dikatakan janji itu dikenakan kepada siapa, saudara? Kepada Yesus. Hanya kepada Yesus yang bisa duduk di atas tahta di kerajaan yang berlaku selama-lamanya, saudara. Israel sudah tidak ada, kerajaannya tidak ada, saudara.
Tidak muncul lagi raja-raja lain selain daripada waktu kita melihat kisah pada kerajaan Israel. Mereka sudah porak-poranda. Kita tahu kisah itu. Tetapi Tuhan memperlihatkan ada satu tahta. Ada satu tahta yang berdiri selama-lamanya. Di atas tahta itulah raja dari anak Daud, dari keturunan Daud. Yang jelas ini adalah Yesus. Engkau akan menamakan dia Yesus. Sehingga arti nama Yesus adalah juru selamat. Bukan hanya menyelamatkan kita, bukan hanya membawa keselamatan bagi kita, tapi dia raja yang bertata di atas kerajaan yang kekal, yang memimpin kehidupan kita hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah gambaran daripada keturunan perempuan itu. Dari Abraham, Daud menyelamatkan, menjadikan raja dalam kehidupan kita. Tetapi saudara-saudara, gambaran ini tidak lengkap kalau kita tidak melihat dalam kitab Yesaya. Di dalam Yesaya pasal yang ke-53 ayat yang ke-5, saudara-saudara. Memberitakan keturunan itu adalah saudara-saudara kita memperhatikan keselamatan itu harus melalui pengorbanan. Gambaran daripada Yesaya menjelaskan kerajaan itu bukan otoriter. Kerajaan itu bukan kekuasaan tangan besi. Tapi kerajaan itu adalah kasih yang memberikan dirinya sendiri. Raja yang memberikan dirinya untuk keselamatan umatnya. Yesaya 53 ayat yang kelima ini, keselamatan itu harus melalui dengan cara pengorbanan. Digambarkan hamba yang setia, yang rela berkorban, yang ditikam, dirembukan oleh karena apa? Kejahatan kita. Ketika dia menebus kita, menyelamatkan kita, dia harus membayar harga untuk penebusan itu. Tuhan adalah Tuhan yang besar, yang menunjukkan kasih-Nya, yang bertata dalam hidup kita. Adalah dosa-dosa kita telah ditebusnya, telah dikalahkannya. Allah memberikan kepada kita saudara-saudara wahyu, firman kepada saudara dan saya. Umat Allah itu diberikan wahyu demi wahyu. Tuhan menampakkan diri kepada umatnya. Tuhan berbicara kepada melalui nabi-nabi. Allah menyatakan kasih-Nya, saudara-saudara. Dan puncaknya Allah memberikan juru selamat, yaitu satu-satunya Yesus Kristus. Sehingga dalam surat 1 Petrus 2 ayat 24 dikatakan di sana. Ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuh-Nya di kayu salib, supaya kita yang mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Bapak Ibu Saudara sekalian, dia menderita dengan cara mati di atas kayu salib. Mengapa saudara-saudara? Karena dikatakan memikul dosa-dosa kita. Dengan bilur-bilurnya, luka-lukanya, dengan keremukannya yang dia terima oleh tikaman, dia harus terima untuk kita boleh diselamatkan. Ini desain keselamatan untuk segala bangsa. Ini desain keselamatan, ketetapan untuk saudara dan saya. Sehingga Kisah Para Rasul 3 ayat 18 dikatakan di sana. Tetapi dengan jalan demikian Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantara nabi-nabi, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita melihat saudara-saudara dari palungan yang hina, narasi Matius, narasi Lukas, yang ada di Bethlehem, di kandang yang hina, dari sebuah palungan sampai ke Bukit Golgota. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dengan tegas Roma 1 ayat 24, Injil itu adalah kabar baik. Injil itu adalah kabar baik di tengah-tengah keburukan, di tengah-tengah kegelapan, di tengah-tengah dosa. Ada kabar baik, ada Injil yang diberitakan sebelumnya melalui nabi-nabi, melalui kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Tapi menurut roh dinyatakan melalui kebangkitannya dari antara orang mati. Dan ia adalah Allah-Allah yang berkuasa.
Injil Yohanes menceritakan dengan tidak narasi, dengan tidak seperti Matius dan Lukas, tetapi Yohanes secara dalam menggambarkan kelahiran Yesus secara teologi dengan kental sekali dikatakan itu pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman menjadi manusia, tinggal di tengah-tengah kita. Dan kita sudah menyaksikan kemuliaannya. Ini gambaran Natal yang sesungguhnya oleh Yohanes. Yohanes melihat jalur bukan dari Adam dan Hawa. Pada mulanya adalah Allah, kemudian menjadi manusia, tinggal di tengah-tengah kita. Dan kita memanggilnya Immanuel. Allah yang menyertai kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan, rencana keselamatan Allah yang didasarkan pada janji Allah, saudara. Saya kembali kepada satu penutupan ini, kepada perenungan kita di hari Natal ini. Kasih karunia Tuhan yang kita terima di Natal ini adalah perjalanan panjang sampai pada diri kita. Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal kepada kita. Bahkan ia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah yang harus dipertahankan. Dia mengambil rupa sebagai seorang manusia. Bahkan sebagai seorang hamba yang taat sampai mati, dan matinya pun di atas kayu salib. Supaya saudara dan saya orang berdosa mempunyai pengharapan hidup yang kekal. Kita mendapatkan pengampunan oleh karena kasih. Oleh karena kasih yang kekal itu bukan karena berbuat baik kita diselamatkan. Tetapi kita diselamatkan, kita itu menghasilkan perbuatan baik. Mungkin kita berpikir jikalau Tuhan menepati janjinya, memiliki rencana keselamatan, kenapa kita hari ini mengalami hal-hal yang seringkali kita tidak bisa menerimanya. Kadangkala kita bisa ragu yang dinamanya rencana yang indah, rencana keselamatan, bahkan kita menjadi tidak percaya. Saya kalau berlibur mengunjungi anak cucu saya yang ke-1 dan ke-2, saya seringkali diajak main-main dengan cucu. Dan ada satu permainan yang saya suka sekali, yaitu permainan orang dulu namanya peta umpet. Seek, hide and seek. Kungkung. Wah, saya itu capek. Karena diajak main seperti itu. Mainnya satu malam bisa 2-3 kali, 2-3 seri. Dia suruh saya hitung, saya harus menghadap tembok, suruh hitung 1, 2 sampai 10, 1, 2, 3 sampai 10. Terus dia sembunyi. Saya tahu dia lari kemana, orang rumahnya kecil, berapa kali berapa. Dia pinter, dia sembunyi di balik selimut. Dia naik ranjangnya saya tahu karena bunyi krek. Dia tutup di sana. Saya tahu dia ada di situ. Terus saya bilang, sudah Kung. Dia malah jawab, saya tahu suaranya di sana. Tapi saya, supaya seru, saya pergi ke kamar mandi. Kamu di kamar mandi ya? Kok nggak ada ya? Supaya tambah seru, saya pergi lagi ke kitchen, ke dapur. Dapur, kamar mandi itu dekat sekali. Saya sampai ke dapur, di mana kamu Dalit? Kok nggak ada Dalit? Dia ketawa-ketawa, selimutnya goyang-goyang. Senang dia lihat papanya begitu. Punggungnya. Dia lihat. Saya tambah seru lagi, saya masuk lagi ke kamar, sudah semakin dekat dengan dia. Saya enggak lihat di bawah selimut lagi, saya lihat lemari pakaian. Saya buka lemari itu, oh pasti kamu di dalam lemari. Si Dalin ini sudah mulai goyang-goyang deh, tekang. Oh kok enggak ada ya, kok enggak ada di sini ya. Sampailah saya di tempat tidur dia, di depan selimut itu. Terus saya
Begitu itu ini skenario dia buka. Dang gitu. Wah. Kungkung. Wah. Terus saya suruh ngomong kaget. Saya ikuti aja. Kaget kungkung, kaget. 2-3 kali main seperti itu. Saya dilihat ciciknya sudah usianya 9 tahun. Dia tahu karena kecilnya juga dia pernah main seperti itu. Sekarang gak suka main seperti itu. Ayo main lagi, C. No, dia senyum-senyum. Terus saya tanya, tadi kamu pikir kungkung gak tahu Dede ada di balik selimut? Dia bilang, gak tahu. Dia bilang, kok gak tahu? Dede bilang, gak tahu. Orang aku gak lihat kungkung, maka kungkung gak lihat aku. Saudara, lukisan ini menggambarkan saudara dengan saya dengan hadapan Tuhan. Kita seringkali pakai panca indera, pakai pikiran kita pikir, kita rasakan Tuhan itu nggak tahu, nggak peduli. Tuhan itu nggak mengerti. Karena kita nggak bisa lihat, karena kita tidak bisa merasakan. Oh Bapak Ibu Saudara sekalian, Alkitab itu menunjukkan, memberitahukan bahwa Allah itu peduli, Dia Immanuel, saudara-saudara. Dia menyertai saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita perhatikan saudara-saudara, Tuhan yang menyertai, janji Allah inilah yang sudah teruji ribuan tahun, saudara-saudara. Di dalam Injil Matius itu memulai dengan firman yang berbunyi Immanuel. Pasal 1. Saudara perhatikan pasal 28 di bagian-bagian akhir. Tuh Matius juga memakai kata Allah menyertai. Allah menyertai sepanjang masa. Allah menggenapi janjinya dan Yesus mengatakan menyertai sampai sepanjang masa. Ibrani 9 ayat 28 bagian terakhir saya akan baca saudara bersama-sama. Ayo kita 1, 2, 3. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi pemberian keselamatan ini adalah puncak, ultimate pada kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Kedatangan Yesus yang kedua kalinya inilah yang menjadi pengharapan kita. Marilah kita nantikan dengan teguh beriman dan tekun setia. Mari kita bisa lihat bagaimana desain yang indah dari keselamatan Allah kepada kedatangan Yesus Kristus pertama sampai kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Allah yang setia, yang konsisten membawa kita terus pada rencana keselamatan bagi segala bangsa. Walaupun kita banyak kesulitan, walaupun kita menghadapi banyak badai hidup ini, Tuhan terus membawa kita kepada pengharapan. Kita punya pengharapan. Apapun yang kita alami, kita mau berpegang pada Tuhan. Ya, karena sungguh Tuhan yang sudah rela anaknya yang tunggal itu, betapa lagi Dia akan memberikan hal-hal yang lain untuk memelihara, melindungi, bahkan menuntun hidup kita sampai pada kedatangannya yang kedua kalinya. Glorification, kemuliaan. Marilah kita melihat Natal, kedatangan pertama, dan kita percaya pada penantian kedatangan Yesus yang kedua kali. Haleluya. Amin.